Setelah menempuh perjalanan lebih dari 3 jam, melawan rasa bosan, dan suhu dingin dari ruang VIP kapal cepat speedboat, akhirnya aku bisa tersenyum lega. Sejenak kurenggangkan otot-otot tubuhku yang kaku sebelum keluar dari kapal dan menginjakkan kaki di pelabuhan Muntok. "Masih jauh tempatnya ya, Man?" tanyaku pada Arman, teman satu desa yang membawaku merantau untuk pertama kalinya di provinsi yang terkenal dengan martabak, timah, dan sahangnya. "Iya, masih Yan. Kita naik bis lagi ke sananya," jawab Arman. Dengan terus melangkah sembari menenteng tas ransel, sama sepertiku yang mengekor di belakangnya. Hampir 20 menitan aku dan Arman berjalan, sebelum akhirnya kami berhenti di sebuah warung kecil, pinggir jalan hitam aspal. Ada alasan tersendiri mengapa Arman memilih menghadang bis di pinggir jalan, bukan di dalam terminal. Di samping bisa tawar-menawar ongkos, pilihan jenis bisnya juga jadi pertimbangan Arman. Hari beranjak semakin siang, ketika aku harus duduk di salah satu deretan kursi bis untuk beberapa jam ke depan. Bayangan rasa bosan sudah menghantuiku. Saat bis yang tak terlalu mewah mulai berjalan meninggalkan wilayah pelabuhan, tak ada hiburan apapun yang bisa kunikmati di dalam bis, kecuali suara deru mesin dan teriakan kenaik bis yang mencari tambahan penumpang. Hingga sekitar pukul 4 sore, Arman mencolekku dan memberi isyarat agar segera bersiap-siap, mengakhiri rasa lelah dan bosanku yang hampir membuncah. Setelah turun dari bis, Arman kembali mengajakku berjalan memasuki sebuah perkampungan. Dengan masyarakatnya yang ramah tamah, ya, satu kesan yang membuatku langsung membayangkan akan betah jika tinggal di tempat itu. Tapi aku salah. Arman rupanya hanya menemui seseorang yang akan mengantarkan kami berdua ke lokasi tempat kerja. Pak Anam, beliaulah yang bakal mengantar aku dan Arman di kebun sahang milik seorang juragan kaya yang dipercayakan padanya. "Apa mau berangkat sekarang Mas Arman, Mas Rian?" tanya Pak Anam. Setelah segelas kopi yang disuguhkan padaku dan Arman tinggal ampas. "Oh iya Pak," jawab Arman. Butuh waktu 20 menitan dengan mengendarai mobil pickup untuk sampai ke lokasi perkebunan dari rumah Pak Anam. Meskipun tak begitu jauh dari perkampungan warga lain, tapi lokasi rumah yang bakal kami berdua tempati lumayan masuk ke dalam. Ada hal yang aneh yang kutangkap dari sikap Pak Anam. Ketika kami baru sampai, beliau terlihat gusar dan buru-buru pamit setelah menyerahkan kunci pada Arman, tanpa menjelaskan apapun perihal rumah berlantai acian semen dengan dinding separuh papan dan separuh batu bata. Hening, senyap, saat kakiku melangkah di belakang Arman, memasuki rumah dengan 2 kamar bersampingan yang tertutup. Sedikit lega perasaanku ketika Arman menemukan saklar dan menghidupkan seluruh lampu rumah karena waktu sudah gelap. "Mau tidur di kamar sendiri-sendiri atau sekamar berdua, Yan?" tanya Arman padaku yang masih duduk di kursi menghadap ke pintu. "Aku nurut, Man," jawabku singkat. "Sekamar aja, Yan, gampang bersihinnya," sahut Arman memutuskan. Aku yang sekiranya ingin menyahuti lagi ucapan Arman mendadak urung ketika mataku melihat ke halaman depan. Lewat pintu yang masih terbuka, sekilas satu sosok melintas. "Ada apa, Yan?" tanya Arman sedikit heran, melihatku berdiri dan menatap lekat keluar. "Tadi kayak ada orang lewat, Man," jawabku jujur. Warga kampung sebelah mungkin, pulang dari kebun," jawabnya memberi alasan yang tak begitu kuyakini. "Aku mau istirahat, Yan, capek," ucap Arman kembali sambil berlalu. Aku sendiri yang juga merasa capek, meski rasa penasaran masih bergelayut, kuputuskan menutup pintu dan menyusul Arman. Senyap dan lembab, lagi-lagi hawa yang kurasakan ketika memasuki kamar yang dipilih Arman. Ada rasa tak nyaman ketika pandanganku mengedar, mengelilingi isi kamar, seolah ada sorot mata tajam tengah mengawasi kehadiran kami di kamar itu. Tubuhku tiba-tiba saja merinding,
manakala pandanganku tertuju di atas ranjang berkasur kapuk, di mana tubuh Arman sudah terbaring di sisi kiri yang mungkin sudah terpejam. Tapi bukan Arman yang membuatku tercekat, melainkan bayangan seorang laki-laki terbaring dengan posisi terlentang di samping Arman. "Man!" Tanpa sadar aku terpekik, membuat Arman kaget. Ia langsung terduduk dan menatapku dengan penuh keheranan. "Ada apa, Yan?" Tanya Arman bingung. "Enggak, Man. Enggak apa-apa," jawabku berbohong. "Ya sudah," sahutnya jengkel. Kemudian kembali berbaring. Aku yang masih berdiri mematung tak menghiraukan kejengkelan Arman. Mataku masih menatap ke arah ranjang. Meskipun bayangan itu sudah menghilang, tapi kini hidungku mencium bau amis darah seperti berasal dari ranjang, tepatnya dari bekas bayangan tadi terbaring. Ragu, takut, namun tak ada pilihan bagiku. Terpaksa kurubahkan juga tubuhku yang terasa lelah di ranjang, dengan jantung berdebar. Untuk pertama kalinya, aku menghirup udara pagi di tanah perantauan. Suasana asri dengan hamparan kebun, berbalut cahaya hangat sinar matahari, sejenak membuatku lupa akan kejanggalan yang kualami semalam. Tak banyak yang bisa kami lakukan pagi itu, selain bersih-bersih dalam rumah, sembari menunggu instruksi dari Pak Anam yang katanya akan datang dengan membawakan bahan-bahan kebutuhan untuk kami. Ketika aku dan Arman berniat untuk keluar mencari makanan, dari jalan samping rumah, sebuah sepeda motor dengan keranjang penuh bawaan berhenti di halaman depan. Aku dan Arman sedikit heran melihat lelaki setengah abad yang datang mengantarkan bahan kebutuhan untuk kami, bukan Pak Anam. "Duh, Pak Anam kemana, Pak?" tanya Arman. "Pak Anam ada kepentingan, Mas, makanya menyuruh saya untuk mengantar ini semua," jawabnya sambil menurunkan barang bawaannya. "Mas berdua nanti sore disuruh ke rumahnya untuk masalah kerja," sambung si bapak setelah menurunkan barang terakhir, sekantong beras. "Lah, kami kesananya jalan kaki, Pak," sahut Arman yang bingung. Bapak itu terdiam, hanya matanya yang memandang. Aku dan Arman bergantian. Dengan tatapan kulihat seperti menyiratkan sesuatu. "Maaf Mas, saya permisi, mau langsung ke ladang soalnya," ucapnya berpamitan. Lagi-lagi aku melihat keanehan dari raut wajah bapak itu, sama dengan yang ditunjukkan Pak Anam saat pertama kali mengantar kami. Sejenak aku dan Arman saling pandang setelah kepergian si bapak. Ada perasaan tak enak yang sama-sama kami rasakan melihat sikap bapak itu seperti ketakutan. "Man, sepertinya ada yang aneh dari rumah ini. Kemarin Pak Anam juga sama seperti bapak tadi. Kayak takut lihat rumah ini," ucapku sambil menata bahan-bahan di ruang dapur. "Aneh gimana maksudmu?" tanya Arman yang baru selesai mengaduk 2 gelas kopi. "Aku merasa rumah ini angker. Dari semalam banyak kejanggalan yang aku rasakan," jawabku menjelaskan. "Ah, kamu ini ada-ada saja. Minum dulu ini kopinya, biar pikiranmu fresh dan gak mikir yang aneh-aneh," sahut Arman kembali. Seperti tak percaya dengan alibiku, dan ku tarik nafas dalam-dalam, mendapati temanku yang memang pemberani dan tak begitu mempercayai hal-hal yang berbau goib. Yang membuatku sungkan, ya karena untuk terus berdebat dalam hal-hal seperti itu. Tak terasa, waktu terus berputar. Terik matahari yang menyengat perlahan berganti semurat kemerah-merahan di langit ujung timur, menandakan jika senja akan segera menyambut malam. Aku yang mengikuti langkah Arman di belakang, sedikit jengkel dengan Pak Anam. Pasalnya, bukan jarak yang dekat. Rumah yang kami tempati dengan rumah Pak Anam. Tak kurang dari 1 jam, kami harus berjalan kaki dengan kucuran keringat membasahi. Setelah bertemu dengan Pak Anam, hanya seputar pekerjaan yang kami bicarakan, tanpa menyentuh perihal rumah. Sempat ingin kutanyakan, tapi urung, sebab Pak Anam ingin kami segera pulang dengan mengikuti berbagai alasan, seperti tahu dan enggan membahas soal rumah yang kami tempati.
Dengan perasaan bercampur aduk, aku terpaksa menahan rasa penasaranku dan mengikuti Arman kembali ke rumah. Langkah gontaiku dan Arman sempat terhenti ketika seorang lelaki tua berbaju batik, lengan panjang, serta sarung kotak-kotak berpapasan dan menatap kami dengan penuh selidik. Mas, berdua ini dari mana? Tanyanya dengan kening berkerut. Maaf Pak, kami dari tempat Pak Anam, jawab Arman pelan. Oh, Anam. Tapi kayaknya mas-mas ini bukan warga sini ya, sahutnya dengan masih curiga. Aku dan Arman sejenak terdiam sebelum Arman menjelaskan singkat tentang kami berdua. Sekilas bapak itu manggut-manggut sebelum wajahnya berubah tegang ketika Arman menyebut rumah yang kami tempati. Saran ya, kalian cari tempat tinggal lain saja, ucapnya sembari berlalu dan menambah lagi satu keanehan bagiku. Kali ini Arman terlihat seperti memikirkan ucapan sang bapak tadi. Ia terlihat diam merenung sepanjang jalan, membuat suasana sunyi bertambah hening tanpa adanya percakapan apapun antara aku dan Arman. Ketika kakiku baru menginjak halaman rumah, hawa senyap sudah menyambutku. Bulu kuduku seketika meremang manakala Arman membuka pintu. Bayangan seseorang yang tengah duduk di kursi plastik ruang tamu sangat jelas-jelas terlihat oleh mataku, meski dalam keadaan gelap. Namun, ketika Arman menghidupkan lampu, sosok itu tak terlihat lagi, membuatku berusaha berpikir positif dan tak menceritakan apa yang barusan kulihat karena tak ingin berdebat. Setelah berbincang tentang pekerjaan yang akan kami mulai besok, Arman pamit untuk istirahat. Aku yang juga lelah dan mulai diserang kantuk berniat menyusul Arman. Tapi saat lampu ruang tamu kumatikan, lagi-lagi bayangan itu terlihat kembali, tengah duduk di kursi menghadap ke arah pintu. Hampir saja aku berteriak ketakutan, tapi masih bisa kutahan dan memutuskan segera masuk kamar, memaksa mataku untuk terpejam. Entah jam berapa tepatnya, malam itu tiba-tiba saja mataku terjaga. Posisiku yang berbaring miring mendengar suara dengusan dibarengi dengguran tepat di sampingku. Namun, ketika kepalaku menoleh, kulihat hanya sosok Arman yang pulas, tanpa mendengus maupun mendengkur. Lalu, dengusan dan dengguran siapa yang kudengar jelas tadi? Batinku berkecamuk. Saat kembali kubaringkan tubuhku, aku kembali tercekat, bukan karena dengusan atau dengguran, melainkan aroma habis darah yang pekat menusuk hidungku. Pagi kedua, kembali perdebatan kecil antara aku dan Arman terjadi. Tetap saja aku yang kalah atau mengalah, sebab memang Arman sepertinya belum merasakan seperti yang aku lihat dan alami. Setelah membawa bekal secukupnya, aku dan Arman memulai hari pertama mengais rezeki di perkebunan. Meski tanpa semangat menggebu, setidaknya aku buat sedikit melupakan ketakutan yang masih meliputiku. Tapi lagi-lagi aku salah. Saat waktu istirahat sejenak melepas dahaga, aku mengikuti Arman di sebuah pondokan panggung di tengah ladang. Sebentar saja rasa sejuk dan tenang singgah di benakku sebelum seorang bapak umur 60-an ikut singgah di pondok saat mengetahui keberadaan kami di dalam pondok. Anak ini baru ya kerja di kebun ini? Tanya beliau ramah dengan logat bahasa warga asli setempat. Iya pak, kami berdua baru hari ini mulai kerja, jawab Arman. Terlihat si bapak manggut-manggut ketika mendengarkan semua penjelasan dari Arman. Wajah keriput beliau yang awal begitu antusias tiba-tiba berubah. Manakala obrolan kami menyangkut rumah
yang aku dan Arman tinggali. Seakan ada sesuatu yang terselip dalam benaknya, hingga tatapan matanya yang mengarah kepadaku dan Arman menyiratkan satu gambaran penuh misteri. Anak berdua ini kalau bisa pindah tempat saja, cari rumah-rumah kosong milik warga sekitaran. Kan ada, Bapak kasihan nantinya sama kalian. Ucap beliau mengandung sebuah pesan yang sudah kedua kalinya ku dengar dari orang yang berbeda. Aku tertegun sejenak setelah mendengar pesan dari sang bapak, mengingatkan pada kejadian menakutkan yang ku alami semalam. Kembali, perdebatan antara aku dan Arman terjadi sepeninggalan bapak yang menyebut dirinya Pak Wasis. Tapi tampaknya Arman masih tak begitu percaya dengan hal-hal gaib di rumah itu. Walau ia sendiri mendengar langsung dari dua orang tua yang memberi saran pada kami untuk pindah dari rumah itu. Tetap saja ia tak menggubris meski kupaksa. Perasaan tak nyaman berdebar lagi-lagi mendera ketika kakiku baru menapak halaman rumah. Sepulang dari kebun, waktu yang sudah masuk suruk, ditambah cuaca mendung, membuat keadaan sekitar rumah begitu sunyi dan sepi. "Yan, aku mandi dulu ya," ucap Arman padaku yang tengah menyimpan alat kerja di emper dapur. "Iya," jawabku, melihat Arman sudah menyambar handuk yang tersampir dan melangkah ke arah kamar mandi. Sebatang rokok kunyalakan sembari duduk di emper dapur, memainkan asapnya yang keluar dari hidung dan mulutku, sembari mendengarkan gebyuran air dari kolah tempat mandi. Saat itu, tak ada kejanggalan atau keanehan yang kurasakan, sampai saat rokok yang kuapit di jariku tinggal setengah. Tiba-tiba, hidungku membaui amis darah menyengat, membuatku terhenyak. Belum sempat nafasku longgar karena bau amis darah, mataku dikejutkan lagi dengan kemunculan satu sosok yang berdiri entah sejak kapan di bawah pohon kelapa, tepatnya di pojok belakang rumah. Sosok yang terlihat sedikit jelas dengan penerangan alam adalah sosok seorang laki-laki berbadan tegap, bertelanjang dada, berambut gondrong, serta terdapat tato di lengan kanan dadanya. Matanya kulihat jelas dengan menatap tajam ke arah kamar mandi tak beratap, di mana Arman tengah mengguyur tubuhnya. Entah apa yang sedang sosok itu perhatikan dari diri Arman. Aku sendiri tak bisa menerkanya dengan pasti, tapi satu yang membuat tubuhku merinding. Bau amis darah yang menyengat berasal dari sosok tersebut. Tubuhku rasanya kaku, dingin, dan mungkin pucat wajahku ketika itu. Apalagi ketika mata sosok itu beralih menatapku, jantungku seolah berhenti berdetak. "Kamu kenapa, Yan?" teguran keras dari Arman seketika menyadarkanku. Namun aneh, saat teguran Arman, ku jawab dengan isyarat mata ke arah sosok itu. Arman seolah tak melihat apa-apa, bahkan keningnya berkerut seperti bingung. Padahal mataku melihat jelas sosok itu masih berdiri dengan wajah putih pucat dan terdapat guratan hitam di leher, tengah menatap tajam Arman yang masih berbalut handuk. "Apa, Yan?" Kembali Arman menyeru padaku dengan masih beraut bingung. Aku mendengar seruan Arman, tapi entah mengapa mataku seolah enggan untuk mengalihkan pandangan dari sosok yang kini kulihat mulai melangkah pelan ke halaman depan. Kutarik nafas dalam-dalam untuk mengurangi rasa takut. Hampir aku berucap, tapi Arman lebih dulu berlalu masuk ke dalam rumah, sembari memasang wajah jengkel. Dingin, air kula yang menyirami tubuhku, tapi tetap saja tak mampu mengalahkan rasa takutku. Apalagi suasana sudah begitu gelap. Hanya ada sorotan cahaya dari lampu dapur yang sedikit membantu mataku
untuk melangkah cepat setelah kubersihkan tubuhku. Hawa lembab masih terasa, meski sudah 2 hari aku dan Arman menempati kamar itu. Selalu saja perasaan tak enak tiba-tiba muncul. Seolah ada penghuni lain yang selalu mengawasiku jika berada di dalam kamar. Man, apa tak sebaiknya kita pindah saja dari rumah ini? Aku benar-benar takut dan tidak tenang, Man, ujarku pada Arman. Setelah aku selesai berganti pakaian dengan buru-buru, Arman, yang kala itu tengah menghidangkan mie instan sebagai menu makan malam kami, terdiam sesaat. Kulihat ia seperti tengah berpikir. Terlihat dari raut wajahnya yang kali ini tampak begitu serius. Namun, sampai beberapa lama, tak ada ucapan apapun yang keluar dari mulutnya untuk menanggapi saranku. Setelah selesai menyantap mie instan buatan Arman, aku yang masih berada di dapur untuk membereskan perkakas, tiba-tiba dikejutkan suara benda jatuh begitu keras dari arah kamar. Sejenak, aku berpikir, jika itu adalah ulah Arman yang lebih dulu masuk kamar setelah selesai makan. Tapi, ketika suara itu terdengar lagi dengan disertai suara pekikan, aku buru-buru berlari untuk memastikan. Man, kamu kenapa? Seruku terkejut menyaksikan Arman sudah terduduk di lantai, menyandar di kayu tepian ranjang. Tubuhnya menggigil. Wajahnya pucat pasi serta tatapan mata kosong ke sudut lemari, di mana tas ransel, baju, serta barang-barang lainnya sudah berserakan di lantai. Namun, bukan itu yang dimaksud Arman, tapi satu sosok yang sedang berdiri di samping lemari. Sosok laki-laki sama persis yang kulihat beberapa saat tadi, tepatnya saat di belakang rumah. Tapi ada satu yang membedakan, guratan di lehernya. Ternyata sebuah luka seperti sayatan yang menganga. Keadaanku kini tak jauh beda dengan Arman. Pucat, berkeringat, diselimuti rasa takut yang sangat. Kalian sudah berani meniduri ranjangku, dan kamu sudah menghinaku. Satu suara berat mengandung amarah yang keluar dari mulut miring sosok itu benar-benar meluluhkan keberanian dan mentalku. Apalagi beberapa saat kemudian, satu kejadian yang tak kusangka, yang membuat tubuhku gemetar, yang membuat kepala dan mataku berat, dan sebuah kengerian manakala sosok itu mendekati Arman, meraih kepalanya dan membentur-benturkan pada kayu tepian ranjang. Tak ada jeritan atau teriakan dari Arman yang keluar, hanya ringisan menahan sakit dengan mata berlinang yang kulihat dari wajahnya, serta geraman-geraman dari sosok itu sebelum kurasakan berat dan gelap semua. Aku terjingkat kaget saat mataku terbuka dan mendapati beberapa orang yang sudah mengelilingiku. Ada kelegaan dari salah satu wajah tua yang duduk di sampingku, yang kukenal ketika di kebun, Pak Wasis. Beliau tersenyum sembari memijat pelan keningku yang memang terasa berat. Alhamdulillah, kamu sadar, Nak, ucapnya pelan. Lidah dan mulutku terasa kaku dan sulit kugerakkan. Sebelum segelas air putih yang diberikan Pak Wasis membuatnya kembali pulih dan memberiku ketenangan. Perlahan, ingatanku kembali pulih, mengulang kembali memori kejadian mengerikan yang kualami, sampai membuatku kala itu menangis ketakutan. Pak Wasis kembali memijit keningku yang kali ini lebih keras. Tangannya yang sedikit kasar dan sudah dibasahi air mengusap wajahku dengan pelan sembari bibirnya melafalkan doa-doa. Arman, teman saya di mana, Pak? Tanyaku pelan setelah ketenangan menyelimutiku. Temanmu ada di kamar itu, Nak. Dia masih pingsan, jawab Pak Wasis datar. Air mataku kembali mengalir, teringat kejadian yang menimpa kami, khususnya Arman, di mana kulihat jelas jika kepalanya dibenturkan berkali-kali oleh sosok menakutkan itu.
Tenang nak, kamu dan temanmu aman di rumah Bapak, ucap Pak Wasis kembali seperti tahu yang kupikirkan. Saya di rumah Bapak? Tanyaku heran. Iya, dari semalam kamu pingsan, jawab Pak Wasis datar. Aku terkesiap mendengar cerita dari beberapa orang yang membawa kami keluar dari rumah neraka sejak semalam. Itu artinya aku pingsan dari kejadian awal sampai aku lihat kala itu hari sudah terang. Lalu teman saya bagaimana keadaannya sekarang, Pak? Tanyaku pada Pak Wasis dan beberapa orang yang masih berada di tempat itu. Satu tarikan nafas dari beberapa Pak Wasis dan raut sedih dari beberapa wajah membuat dadaku berdebar. Teman kamu masih pingsan. Kamu ceritakan bagaimana awalnya sampai Jonto melakukan ini pada kalian berdua, khususnya temanmu itu. Saud Pak Wasis menjawab dan memintaku untuk bercerita. Wajah-wajah tua yang telah menolongku menghadap menatapku penuh harap. Sejenak aku bangkit dari pembaringan dan bersandar pada tembok kamar. Sebelum aku mulai bercerita dari awal sampai akhir kejadian yang membuatku pingsan berjam-jam. Ada kecemasan dari beberapa wajah yang ikut mendengar ceritaku. Apalagi ketika ceritaku sampai pada sosok itu yang kulihat membentur-benturkan kepala Arman. Semua menegang, termasuk Pak Wasis. Ada apa sebenarnya di rumah itu, Pak? Tanyaku setelah ku selesaikan ceritaku. Beberapa dari bapak-bapak itu kulihat saling pandang, seperti saling menyerahkan untuk menjawab keingintahuanku tentang asbab musabab rumah yang sudah mencelakaiku dan Arman. Di dalam rumah itu, khususnya di kamar yang kalian tempati, pernah terjadi tragedi pembunuhan yang menumpahkan darah Angkoro. Ya, akhirnya Pak Wasis sendiri yang mulai membuka ucapan untuk bercerita. Kenapa kami bilang darah Angkoro? Sebab pembunuhan itu dilakukan oleh beberapa orang yang didalangi oleh adik kandung dari Jonto, si korban. Mereka membunuh Jonto karena sudah tidak tahan dengan kebengisan dan kesewenang-wenangan dan kejahatan Jonto pada warga sekitar, termasuk keluarganya sendiri. Jonto berhasil dibunuh setelah direncanakan lama. Sebab Jonto mempunyai banyak ilmu, makanya tak hanya 1-2 orang yang ikut terlibat. Setelah menentukan waktunya yang tepat, berdasarkan anjuran dari orang-orang tua yang tahu berilmu kebatinan, malam kelahiran Jonto sendiri yang bisa menjadi malam tragisnya. Jonto dibunuh dengan cara disembelih tepat jam 12 malam di kamar itu. Pak Wasis berhenti sejenak dengan menarik nafas dan menengadahkan wajah serta menatap ke langit-langit kamar, mengumpulkan kembali kepingan-kepingan kejadian tragis itu. Tapi sebelum Jonto menghembuskan nafas terakhirnya, ia sempat bersumpah jika darah yang telah ditumpahkan dari tubuhnya dengan cara pengecut akan menghantui dan mencari teman untuk tinggal di rumah itu. Sumpah Jonto benar-benar terbukti saat pertama ada sepasang suami istri yang menempati rumah itu meninggal dengan cara gantung diri. Disusul 1 tahun kemudian, seorang pemuda sama seperti kalian yang juga bekerja mati tergantung di kamar itu. Ucap Pak Wasis mengakhiri cerita ringkasnya. Tubuhku yang sedari awal merasakan ngilu dan sakit seketika menggigil mendengar sekilas cerita itu. Tak terbayang betapa mengerikannya kamar itu setelah tahu kejadian-kejadian sebelum aku dan Arman menempatinya. Sejak hari itu, aku tak berani lagi untuk melihat, apalagi masuk rumah itu. Arman, yang sudah sadar namun terlihat linglung, ia sering menangis, berteriak-teriak sendiri serta membenturkan kepalanya tanpa sebab. Pak Anam yang pada akhirnya menjadi sasaran umpatan kata-kata kasar
dari orang-orang tua dan tetua adat penduduk setempat karena telah menempatkan kami di rumah itu. Bersedia mengantarku dan Arman pulang ke kampung. Namun keadaan Arman tak berubah. Meski berbagai cara sudah ditempuh orang tua dan keluarga Anam untuk menyembuhkan sakitnya. Sampai akhirnya, sekitar 40 hari kepulanganku dan Arman di kampung dan sudah mengusahakan segala cara untuk Arman. Takdir berkata lain. Arman dipanggil Yang Maha Kuasa. Arman meninggal dunia tepat jam 12 malam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meskipun banyak spekulasi dari banyak orang, tapi aku percaya jika sahabatku Arman mendapat tempat yang terbaik di sisinya. Amin. Dan selesai sudah kisah ini. Mohon maaf ya, belum bisa menyempurnakan tulisan dan cerita ini. Jika ada tempat, nama, dan tokoh dalam cerita ini yang sama, sekali lagi penulis mohon maaf ya, itu tanpa penulis sengaja. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini. Dan saya, admin Fakta Sejarah, mengucapkan juga banyak terima kasih buat teman-teman ya, tentunya yang sudah nyimak kisah ini di sini. Dan apresiasi tinggi-tingginya buat Mas Rullah Fakih. Sampai jumpa di kisah lainnya, tetap di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman. Alhamdulillah.